Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat mendalam dan menggugah hati. Ketika surga mengunci pintumu. Setiap kita pasti mendambakan surga sebagai tempat kembali yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan abadi. Namun, ada kalanya kita melakukan tindakan atau mengabaikan kewajiban yang dapat menyebabkan surga mengunci pintunya bagi kita. Mari kita renungkan bersama. Surga adalah tujuan akhir bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan surga kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal soleh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Namun, untuk meraih surga itu, kita harus berusaha dan harus berjuang. Ketika kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita melanggar larangan-larangannya, kita berisiko mengunci pintu surga dari diri kita sendiri. Ada banyak tindakan yang bisa menyebabkan surga mengunci pintunya bagi kita. Di antaranya, ketika kita terus-menerus melakukan dosa tanpa ada niat untuk bertobat, kita menjauhkan diri dari rahmat Allah. Dan Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai kita sendiri mengubah menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Kewajiban sholat, zakat, dan amal kebaikan lainnya adalah pintu menuju surga kita. Jika kita mengabaikan kewajiban sholat, mengabaikan melaksanakan zakat dan amal kebaikan lainnya, kita bisa kehilangan kesempatan untuk meraih surga. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, Allah menyukai hambanya yang bersyukur. Ketidakpuasan dan keluh kesah dapat menjauhkan kita dari nikmat-Nya. Ketika kita menyadari bahwa kita telah mengunci pintu surga kita sendiri dengan tindakan kita sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat. Bertobatlah dengan tulus, bertobatlah dengan ikhlas, bertobatlah dengan sungguh-sungguh selagi kita masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertobat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat." Hadis riwayat Tirmizi. Doa dan pemohon ampunan kepada Allah adalah langkah yang tepat untuk membuka kembali pintu surga yang mungkin telah kita kunci karena kelalaian kita atau karena perbuatan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertobat, kita harus berusaha untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Fokuslah pada hal-hal positif dan berjuanglah untuk mengikuti jalan yang diridhai Allah. Lakukan kebaikan
bantu sesama, dan tingkatkan kualitas ibadah kita. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Robbi, ampunilah dosa-dosa kami dan buka kembali pintu surgamu bagi kami. Tuntunlah kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang taat, yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, ketika kita merasa surga mengunci pintunya untuk kita, ingatlah bahwa pintu itu masih bisa dibuka selagi kita masih hidup dengan cara bertobat, bertobat nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan ikhlas, dan lakukanlah amal kebaikan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kesalahan yang terus berulang. Mari kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang selalu mencari rahmat Allah dan yang selalu mencari ridho Allah, agar kita dapat meraih surga yang kita impikan. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Mari sebarkan pesan ini agar lebih banyak orang terinspirasi untuk membuka pintu surga dengan amal baik dan tobat yang tulus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.